kerjanya sebagai kurir, tapi bikin rumah belajar. Nah, itu pemicunya apa sih Mas sebenarnya kalau boleh tahu? Anak Gen Alpha ini dia itu butuh perhatian sebenarnya Kak. Dia tidak butuh aturan dan dia butuh perhatian untuk sering dia sering mencurhatkan sesuatu hal. Jadi bahkan di rumah belajar ini saya sama Miss Wiwi sama Miss Ruro itu membuat habit baru yang dimana setelah belajar kita melingkar. Nah, kita melingkar, tiap anak itu bisa meluapkan emosi. Kamu hari ini emosinya apa? Senang apa susah? Kemudian namamu siapa? Hobimu apa? Kamu suka makan apa? Nah, dari hal sepele itu bisa membangkitkan emosional anak. Oh, aku lagi sedih. Bu Guru, penting banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di podcast Cika Talk Channel, dan kali ini spesial banget karena tamu saya kali ini adalah seorang kurir, tapi kurir ini berhati mulia banget teman-teman, karena dia di samping pekerjaannya sebagai kurir itu, dia juga mendirikan sebuah rumah belajar khusus anak-anak tidak mampu. Oke, langsung saja kita akan sapa beliau. Inilah dia, Mas Andri. Boleh perkenalkan Mas Andri? Oke, salam kenal. Nama saya Andri Sulistiono. Saya penanggung jawab Rumah Belajar Novaloka, dan di mana Novaloka sendiri itu sebuah komunitas pendamping anak. Jadi tidak hanya akademis saja, tetapi kita pendekatan personal Kak untuk perhatian ke anak-anak. Kemudian kedua, kita juga pendampingan karakter anak dan juga minat bakat anak. Jadi lebih ke pembentukan karakter ya Mas? Benar. Anak sekarang kan masuk Gen Alpha ya Kak. Jadi Gen Alpha itu sebenarnya anaknya itu cerdas, cuman dari emosionalnya mereka itu kurang. Seperti itu. Beda lagi sama Gen Z sama Gen milenial sama Gen X. Lah anak-anak sekarang itu Gen Alpha itu kritis banget. Bahkan sempat sering juga ada perdebatan kecil antara anak-anak sama kita seperti itu. Jadi mereka pintar jawab. Cuman mereka terkadang emosi atau mentalnya sih kurang seperti itu. Karena ini ya, mereka lahir aja juga udah di tengah situasi dan kondisi teknologi udah maju sekali ya. Jadi udah dienakan oleh keadaan. Benar, iya Kak. Oke. Mas Andri, nah Mas Andri ini adalah seorang kurir ya kan. Nah, itu gimana sih Mas? Maksudnya kerjanya sebagai kurir, tapi bikin rumah belajar. Nah, itu pemicunya apa sih Mas sebenarnya kalau boleh tahu? Jadi kemarin itu awal triggernya saya membuka Rumah Belajar Novaloka ini, saya prihatin dengan lingkungan di Pakis, termasuk itu saya kemarin dicurhati sama teman saya yang punya rumah ini bahwa di lingkungannya di sini itu ada anak yang putus sekolah, yang pertama, yang kedua komunitasnya atau perkumpulannya ada yang tidak terarah atau tidak jelas gitu loh Kak. Jadi akhirnya saya memberanikan diri. Saya tidak melihat finansial saya sebagai kurir, tapi saya melihat seberapa besar saya harus kontribusi ke masyarakat. Akhirnya kita membuka namanya Rumah Belajar Novaloka. Itu sih triggernya. Dan Novaloka sendiri itu tepatnya berdirinya kapan Mas? Untuk Novaloka sendiri kita baru aja Kak berdiri bulan September tahun 2025. Oh, jadi masih baru banget masih ya Mas baru, ya? Bisa dibilang masih babat alas ya Mas? Iya, masih babat alas. Benar. Nah, tantangannya gimana tuh Mas ya? Sulit pasti ya? Itu saya sempat hampir Kak, sampai hampir putus asa sih Kak. Karena aku rasa sih aku nggak berpikir untuk serumit ini membangun rumah belajar waktu itu. Jadi saya mengalir aja. Yang pertama memang tantangannya itu pastinya yang pertama itu dari dana finansial. Itu karena saya nyewa rumah ini itu beliau minta 15 juta per tahun. Cuman saya negosiasi supaya untuk bisa lebih ringan membayarnya, saya cicil 1 juta tiap bulan. Cuman saat ini saya lagi belum bisa karena ini bulan ini saya belum bayar. Makanya saya lagi negosiasi supaya bisa jangan sampai rumah belajar ini putus di tengah jalan seperti itu. Ya, itu permasalahannya finansial. Yang kedua tentang membangun anak-anak, karakter anak-anak, karena kan anak-anak beraneka ragam anak-anaknya. Jadi yang sulitnya itu kita harus menyatukan anak-anak supaya semangat untuk tetap belajar di rumah belajar, karena kan kita bukan
formal ya, jadi non formal. Jadi tergantung kita juga menyemangati anak-anak supaya anak-anak itu tetap semangat belajar di rumah belajar seperti itu. Sampai saat ini saya itu tertarik sampai saya beli buku untuk pengembangan diri saya, supaya saya itu bisa mengelola rumah belajar ini seperti itu. Jadi harus pengembangan diri yang saya utamakan. Self development gitu ya, psikologi seperti itu. Bahkan karena itu saya herannya itu saya nggak suka baca sebenarnya. Nah, dari situ saya ada niatan aku tak beli buku supaya pengembangan diri itu dari saya sendiri itu bisa bisa berhasil, karena saya membawa anak-anak asuh di rumah belajar seperti itu. Jadi banyak lah. Jadi lebih ke pendekatan psikologisnya gitu. Benar, ya, pendekatan psikologis itu. Nah, nama Novaloka itu sebenarnya apa sih Mas artinya? Ada ini nggak sih, maksudnya filosofi tersendiri gitu? Oke, jadi filosofi Novaloka itu dari saya diambil kata Jawa ya, jadi Nova Sanskerta Jawa. Nova itu cahaya baru, kalau loka itu dunia. Jadi Novaloka ini filosofinya kita kasih anak untuk dunia baru mereka, tapi kita tidak membatasi. Kita beri mereka ruang dunia baru, tapi dengan koridor yang yang tepat gitu loh, yang terarah seperti itu. Jadi akhirnya saya ngambil nama Novaloka. Novaloka, dan Novaloka sekarang ini sudah statusnya sebagai yayasan ya Mas? Yayasan. Dan sudah ada legalitas hukumnya. Wow. Seperti itu. Padahal baru September ya, tapi gerak cepat ya luar biasa. Iya Kak, benar. Mas Andri. Nah Mas Andri ini kan berarti kan bisa dibilang sangat care dengan dunia pendidikan ya. Siap. Dan di lingkungan Pakis Surabaya ini kan cukup memprihatinkan, tadi kan jenengan cerita ya, bahwa ada banyak anak-anak yang tidak mampu, yang mungkin orang tuanya kesulitan secara ekonomi, yang akhirnya membuat mereka tuh putus sekolah. Itu kan menyedihkan ya Mas. Ya, maksudnya kan mereka itu kan future leader ya, maksudnya pemimpin di masa depan gitu loh. Nah kalau mereka harus terpaksa putus sekolah karena nggak punya duit, itu kan iya sayang sekali gitu loh. Mas Andri sendiri itu melihat sistem pendidikan di Indonesia seperti apa sih Mas? Sebenarnya sistem pendidikan Indonesia itu bagus Kak, cuman ada PR sedikit lah, yang artinya itu dari sistem pendidikan Indonesia itu dari akademis bagus, cuman dari pembinaan karakter anak dan personal pendekatan perhatian ke anak itu masih saya belum menemukan, itu belum ada. Pendekatan personal itu maksudnya dalam hal apanya Mas? Dalam hal karena gen alpha ini, anak gen alpha ini dia itu butuh perhatian sebenarnya Kak. Dia tidak butuh aturan, dan dia butuh perhatian untuk sering dia sering mencurhatkan sesuatu hal. Jadi bahkan di rumah belajar ini saya sama Miss Wiwi sama Miss Ruro itu membuat habit baru yang dimana setelah belajar kita melingkar. Nah, kita melingkar, tiap anak itu bisa meluapkan emosi. Kamu hari ini emosinya apa? Senang apa susah? Kemudian namamu siapa? Hobimu apa? Kamu suka makan apa? Nah, dari hal sepele itu bisa membangkitkan emosional anak. Oh, aku lagi sedih. Penting banget. Karena kalau zaman kita aja dulu ya Mas ya kecil, cara mendidik orang tua yang agak-agak VOC, bener, kan, ya. kayak gitu kan nggak ada ya Mas. Nggak ada, benar. Itu Kak. Yang ada kita dimarahi, ya udah diem gitu kan, nggak boleh jawab gitu. Boro-boro kita bisa menyampaikan emosi ya. Tapi ternyata Mas Andri bisa sampai scare itu, maksudnya bisa sampai sepeduli itu dan ngerti kalau ternyata oh ya anak zaman sekarang itu butuh didengar seperti itu ya Mas. Kak. Karena saya juga belajar mengadopsi dari pembelajaran dari Jerman. Di Jerman itu tidak ada, saya rasa itu akademis itu mungkin ada, cuma mereka itu lebih melibatkan emosi anak dan pendidikan karakter anak, dan mereka mewadahi minat bakat anak. Itu yang akan kita lakukan sama Miss Wiwi sama Miss Ruro di rumah belajar Novaloka. Kemarin saya juga baca di daerah Kanada kalau salah, anak-anak itu dibiarkan untuk bermain hujan. Supaya apa? Supaya mereka itu berinovasi. Apa sih hujan ini? Apa sih mainan lempung ini? Kita nggak boleh, kalau gen alpha tidak boleh kita batasi, tapi kita beri mereka pilihan. Kamu mau main atau mau belajar? Jadi kita menerapkan sistem pendidikan ini ke gen alpha itu tidak boleh kayak zaman gen milenial, zaman gen Z. Jadi berbeda sistem pendidikannya. Jadi kita harus lebih Kak, lebih pendekatan ke anak. Dan setelah jenengan melakukan itu tadi ya
apa tadi melingkar tadi ya, Melingkar, melingkar melingkar terus kita ngobrolin emosi, menyampaikan emosi, mengekspresikan diri gitu ya. benar. Itu efeknya apa, Mas Andri? Yang pertama saya tekankan di public speaking mereka dari dasar. Jadi mereka berani memunculkan, berani berani mengungkapkan rasa emosinya dia. Itu pertama, public speaking. Kedua, mereka lebih bisa jadi lebih percaya diri sih Kak. Karena dari lingkungan, jadi kita melingkar itu kan banyak anak-anak nih. Nah, dia menyebutkan nama saya ini, umur saya ini, hari ini saya kecewa itu apa sih kayak gini, seperti itu. Penting banget. Terus hal apa yang kalau anak-anak lakukan, jadi kita tampilkan satu kebaikan apa ya hari ini yang mereka lakukan. Nah, jadi kita beri mereka itu afirmasi positif Kak, supaya mereka itu ceria, kemudian semangat untuk menjalani yang pertama belajar, yang kedua tentang pengembangan diri mereka, seperti itu sih. Tapi ada pengalaman personal nggak sih Mas? Maksudnya sampai Mas Andri ini memedulikan sebegitu pentingnya karakter development terhadap anak gitu. Apa mungkin dulunya Mas Andri merasa kayak, oh waktu kecil tuh saya susah nyampaiin emosi atau apa gitu mungkin? Jadi yang pertama itu saya melihat anak saya Kak. Jadi saya melihat anak-anak ini juga saya bisa merasakan, saya juga mendidik anak saya sendiri. Saya miris sekali lihat pendidikan anak-anak sampai saat ini, karena saya lihat anak-anak itu mempunyai hak pendidikan yang layak. Mereka mempunyai mimpi mereka sendiri. Bahkan saya yakin Gen Alpha ini sebuah perubahan besar kalau kita arahkan yang benar. Gen Alpha ini bisa membangkitkan bangsa dan negara. Jadi kita grassroots-nya mulai bawah dulu seperti itu. Mereka kan future leaders yang akan memimpin bangsa ini. Makanya depannya. Sempat presiden kita Pak Prabowo itu tahun 2030 itu masa keemasan. Ya memang benar kita masa keemasan, tapi kita grassroots dulu dari pendidikan Kak. Seperti itu. Makanya akhirnya Novaloka ini mempunyai 5 pilar. 5 pilar, yang pertama kita fokus ke pendidikan Kak. Yang kedua kita fokus ke agama. Jadi selain pendidikan, selain karakter anak, kita didik akhlaknya mereka. Supaya mereka itu sesama teman tidak ada bullying, kemudian sama orang tua tidak durhaka atau tidak berbicara kasar sama orang tua. Tetap santun ya, seperti itu. Yang ketiga kita fokus ke kesehatan yang pastinya. Kesehatan kemarin kita baru kerjasama sama Lions Club internasional. Untuk baru pertama kali Kak, Novaloka itu membuat event besar di rumah belajar Novaloka dengan cek kesehatan gratis sama kasih kacamata gratis. Targetnya waktu itu kita sama Lion itu 150, alhamdulillah tembus 170. Disponsori oleh Lion sendiri Kak. Jadi kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Surabaya sama klinik mata EDC. Seperti itu. Jadi itu baru pertama kali event besar dari Novaloka. Bahkan tembus 170 kemarin itu. Di mana Mas lokasinya? Di sini, rumah belajar sini. Jadi kita pakai 2 tempat, balai RT sama rumah belajar. Seperti itu. Jadi kita sempat nyewa terop juga. Saking event besar itu baru pertama kali kita ngadain. Itu kesehatan Kak. Kemudian yang keempat lingkungan. Lingkungan supaya anak-anak itu bisa bertanggung jawab sama lingkungan sekitar, kebersihan. Anak-anak diajari tentang cara membedakan ini botol plastik harus dibuang kemana, sampah basah harus dibuang kemana, seperti itu. Terakhir kita pelayanan masyarakat Kak, termasuk alhamdulillah kita sama Miss Wiwi sama Miss Roro itu anak 2 yang nggak sekolah, Lita sama Inara, alhamdulillah bisa sekolah tahun ini. Nah, itu termasuk pelayanan masyarakat dari Novaloka. Kalau Lita ini anaknya kan anak yatim piatu Kak. Jadi udah nggak ada orang tuanya ya? Sudah nggak ada orang tuanya. Kalau sama Inara ini masih ada orang tuanya, cuman finansialnya nggak mampu seperti itu. Jadi ya kita bantu mereka untuk bisa sekolah seperti itu. Dan alhamdulillah bisa sekolah ya? Alhamdulillah bisa sekolah karena kemarin kita sama-sama kelurahan sama Dinas Pendidikan Surabaya seperti itu. Saya tuh suka sekali sama pendidikan masuk ke jalur pendidikan, nggak tahu kenapa, nggak tahu. Emang udah panggilan ya? Mungkin Kak, iya panggilan. Mungkin passion saya. Kan kemarin saya kan punya ustadz Kak. Jadi ustadz bilang itu kalau kamu umur 40 tidak dapat duniawi, kejarlah akhirat. Akhirnya saya itu berharap saya umur 38 kurang 2 tahun ya saya mengabdi ke masyarakat. Memberikan kontribusi ke masyarakat dengan cara yang saat ini saya kerjakan sama Miss Wiwi sama Miss Puro, seperti itu. Rumah belajar Novaloka ini sudah ada berapa murid Mas?
Di Rumah Belajar Novaloka ini kurang lebih kita data 40-an, Kak. 40-an ya. Dan 40 itu murid. masyarakat-masyarakat di sini Masyarakat aja ya. sekitar, benar, Oke. warga sekitar. Yang kita fokuskan memang warga sekitar sih, Kak. Gitu. Nah, kalau tadi kan kita ngobrolin tentang sistem pendidikan yang di Indonesia. Nah, sekarang kalau di Surabaya sendiri, mungkin apakah sudah ada bantuan gitu mungkin dari pemerintah kota atau mungkin seperti apa gitu, Mas? Kalau selama ini bantuan dari pemerintah kota belum ada. Selama ini saya pakai uang pribadi saya dulu, seperti itu. Jadi untuk bantuan-bantuan dari pemerintah, dari pihak instansi lain belum ada, Kak. Saya tidak Kak. Saya fokusnya untuk pendidikan anak supaya anak-anak ini bermanfaat sih, Kak. Dan kemarin juga ada warga ibu-ibu, salah satu wali murid itu bilang selama ada Rumah Belajar Novaloka, awalnya anaknya itu pendiam, introvert, akhirnya sekarang itu berani mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi itu termasuk itu dari kita membuat habit lingkaran. Memang sepele ya, Kak. Tapi itu bagi mereka itu meresap di emosinya mereka. Betul, ketika gitu. ada orang yang mendengarkan, Benar. ada orang yang mengapresiasi keberadaannya, itu kan emang itu benar. Karena anak sekarang itu nggak butuh aneh, Kak. Mereka cuma butuh didengar. Mereka butuh dipedulikan. Kamu maunya apa sih? Ayo, kalau kamu kayak contoh kecil, kamu mau mandi dulu apa mau main? Mereka kasih dua pilihan. Lah kalau kamu mandi 5 menit apa 10 menit, mereka kasih pilihan, jangan kita suruh. Nah, selama kegiatan belajar dan mengajar di Rumah Belajar Novaloka ini berlangsung, itu kan ada 2 guru ya tadi, Mas. Benar. Ya. Tapi ada nggak sih, Mas, kayak guru-guru freelance mungkin yang dia juga mengajarkan mungkin materinya yang dari industri kreatif atau apa gitu, itu apakah sudah ada? Kemarin itu kita banyak sih, Kak, kolaborasi. Yang pertama sama ITS. Anak ITS, mereka membuat mini game di Rumah Belajar Novaloka. Kemudian ada Volinify, komunitas Volinify. Kemudian kita ada dari UNESA, seperti itu. Jadi volunteer mereka pernah ngajak anak-anak itu bermain mini game. Itu yang aku suka, gitu ya. seperti itu. Nah, kebetulan kita mau kerjasama sama Widya Mandala untuk ngajar volunteer ke tempat kita, seperti itu, sama UNESA pendidikan SPD, seperti itu, Kak. Jadi selama ini kerjasamanya dengan kampus-kampus ya, Mas? Benar, rata-rata kampus kita. Selama menjalankan Novaloka sejak September 2025 ya, berarti baru berapa bulan, Mas? 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Itu suka dukanya apa, Mas? Dan tantangan terbesarnya apa, Mas Andri? Oke, yang pertama itu saya bicara duka dulu, karena nanti kalau suka dulu nggak enak. Jadi, yang dukanya dulu aja dulu ya. Gitu ya. Jadi dukanya itu yang pertama pasti Kak, menguras tenaga pikiran, seperti itu. Yang kedua juga saya harus memanajemen finansial saya, yang awalnya saya sebelumnya suka jajan, akhirnya saya membatasi jajan untuk saya kembalikan ke Rumah Belajar Novaloka, seperti itu. Dan kedua, saya tidak ada dukungan dari keluarga saya, karena keluarga saya itu berpikir, loh kamu ngapain mikir orang lain, mau mikir awakmu dewe susah gitu. Itu digituin ya? Sempat digituin, Kak. Jadi itu membuat mental saya itu sebenarnya membuat justru saya kalau ada celaan seperti itu, nggak dukungan seperti itu, justru saya termotivasi orangnya, seperti itu. Kemudian ya yang ketiga pastinya itu tentang finansial, seperti itu, dukanya itu. Cuman senangnya itu banyak banget, Kak. Jadi banyak Rumah Belajar ini Novaloka melahirkan yang anak-anak yang awalnya nggak pede, kemudian menjadi pede. Itu buat saya itu kebahagiaan sekali, Kak. Jadi kepuasan sendiri. Yang kedua, kita barusan berdiri, kita kemarin diundang sama tim turun tangan untuk ikut Olimpiade se-Surabaya, Rumah Belajar. Kita juara 1, Kak. Olimpiade apa itu, Mas? Olimpiade lingkungan, tentang lingkungan. Kita juara 1. Juara 1 Olimpiade, alhamdulillah. Mewakili Rumah Belajar Novaloka. Mewakili Rumah Belajar Novaloka. Itu buat saya itu kesenangan, kepuasan, Kak, bahwa berarti ini bermanfaat ya. Saya nggak sia-sia dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, dan uang, seperti itu. Terus Kak. Nah, Mas Andri kan kerjanya sebagai kurir nih. Kurir kan jadwalnya kan ya nggak bisa ditebak, kan seperti itu ya, Mas ya. Terus nggak tahu waktu juga gitu. Nah, itu gimana, Mas, memanajemen waktunya dengan kegiatan Rumah Belajar? Jadi memanajemen waktu itu, kalau saya pagi itu ngurir, Kak. Ngurir, dan kebetulan alhamdulillah ada Miss Wiwi yang membantu saya. Jadi untuk administrasi dan sebagainya saya kerjasama sama Miss Wiwi. Itu saya lebih
kerja saya lebih lebih ringan karena saya bisa fokus ke kurir. Terkadang kalau ada event Miss Wiwi yang membantu saya menghandle. Jadi ketika saya masih kirim, karena kalau saya nggak ngirim saya nggak dapat uang, gitu Kak. Jadi saya kerjasama sama Miss Wiwi, Miss nanti sampai handle ya, nanti biar saya tak ngurir. Saya macul dulu. Saya macul dulu ya. Setelah itu saya malam itu kadang-kadang nggak keluar Kak, karena ibu saya sakit. Jadi saya juga ngurusi ibu nggak bisa jalan. Jadi ada bapak sih di rumah, cuman bapak itu sudah sepuh. Kalau mandi, kalau BAB, jadi saya ngurusi kalau malam. Jadi tinggalnya di Karangjosawa, di Wonokromo seperti itu. Jadi saya membagi waktunya itu seperti itu. Jadi kalau pagi saya ngirim, kalau siang terkadang saya ke rumah belajar, kalau malam saya udah di rumah, saya udah fokus sama orang tua, seperti itu, sama ibu sama bapak, melayani mereka seperti itu. Luar biasa. Jadi semuanya dapat ya Mas ya. Alhamdulillah. Bakti sama orang tua dapat ya, bakti sama anak dapat. Itu. Ya, uangnya juga tetap ya. Kalau nggak gitu gimana bisa ngebiayain? Benar Kak, gitu benar ya, itu. Ya makanya saya banyak belajar juga Kak, dan saya juga beli buku tentang manajemen waktu. Jadi aku harus prioritas mana yang didahulukan, primer atau sekunder mana yang didahulukan. Jadi saya bisa memilah akhirnya. Jadi saya banyak buku itu bagi saya saat ini buku itu kalau kita saya disiplin kan Kak, setiap bangun pagi setelah sholat saya selalu membaca buku. Seperti itu. Jadi saya disiplinkan diri sendiri. Jadi saya melihat diri sendiri, saya memecut diri saya sendiri supaya saya bisa bisa konsisten membangun habit yang baru. Wow, luar biasa. Ini saya agak kesentil sih. Saya kalau baru bangun tidur itu langsung lihat HP. Oh iya, sama sebenarnya. Langsung lihat Reels, TikTok gitu. Waduh, ini baca buku loh ini. Wah, ini itu harus luar biasa menginspirasi. Awalnya sulit sih Kak, sulit karena kalau nggak dari saya sendiri. Jadi makanya kalau kita mengenal diri kita sendiri, maka kita bisa mengenal Allah. Itu pribadi saya. Jadi saya harus mengerti kelebihan saya apa, kelemahan saya apa. Dari kelemahan saya bisa kasih saya solusi sendiri. Iya ya Mas ya, kadang-kadang kita tuh ribet mengenal orang lain, padahal mengenal diri sendiri itu sebenarnya lebih susah loh. Benar, itu. Nah itu yang jenengan juga sekarang sedang lakukan. Lagi proses itu. Jadi daripada kita menilai orang lain, mending kita menilai kita diri sendiri. Nah itu dari situ saya harus maksa Kak. Bangun tidur harus melihat buku, entah satu lembar seperti itu. Itu. Jadi tapi jangan sampai hilang ketika kita baca Quran. Jadi harus kita seimbangkan. Jadi harus dipaksa lah. Paksa ya apa caranya kita harus dipaksa seperti itu. Balik lagi ke rumah belajar Novaloka ini ya. Kita udah ada 40 adik-adik ya, 40 anak asuh. Anak asuh ya, siswa ya, 40 anak asuh yang didampingi. Pengembangan karakternya. Nah, tiap hari apa sih Mas kegiatan belajar mengajarnya itu berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu? Oke, untuk kegiatan programnya kita seminggu 2 kali Kak, hari Rabu sama Kamis. Untuk jamnya jam 1 sampai jam 2 siang. Seperti itu. Untuk hari Senin Selasa kita ada ngaji untuk anak-anak. Senin Selasa ngaji untuk anak-anak. Ngaji siang, jam 1 sampai jam 2 sama. Itu kita kolaborasi sama Gereja Al-Quran. Seperti itu. Jadi Al-Quran di mana Mas? Di dekat di daerah Dinoyo. Oh, oke. Jadi kita kita kolaborasi, jadi gurunya datang ke rumah belajar untuk ngajari anak-anak tentang mengaji, tentang risalah Nabi, kemudian tentang akhlaknya, dan juga sholat yang benar seperti apa, wudhu yang benar seperti apa. Itu saya minta sama pihak di Al-Quran seperti itu. Itu hari Senin sama Selasa. Senin Selasa, terus Rabu Kamis itu pengajaran tentang karakter anak. Seperti itu. Kalau Jumat kita libur Kak. Kalau Sabtu biasanya ada event-event, biasanya dari pihak kampus itu saya lemparkan ke hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu kan banyak anak-anak yang libur sekolah. Nah, gitu kita pakai hari Sabtu seperti itu. Berarti kegiatan teman-teman yang misalnya cari tempat untuk magang itu di hari rumah Sabtu, belajar Kak. Novaloka membuka ya kesempatan itu. Siap, kita open man sama siapapun yang mau kolaborasi dengan kita. Kolaborasinya dalam bentuk apa nih, Mas? Yang pertama mungkin dari mini game ya Kak, itu atau kedua kita bisa workshop atau bisa konseling sama orang tua. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pengembangan karakter anak itu tadi. Benar, itu yang saya harapkan sih Kak. Saya nggak harapkan supaya bisa selaras dengan tujuan Novaloka seperti itu. Nah ini kan tujuan kita podcast kan bisa menyampaikan siapa tahu nih
audiens dan penonton yang melihat podcast saya ini kan bisa tergerak ya. Misalnya apa sih yang bisa dikontribusikan untuk rumah belajar. Nah, misalnya tadi teman-teman mahasiswa yang lagi cari tempat magang itu bisa juga datang ke rumah belajar Novaloka ya. Selama kegiatannya itu berhubungan dengan pembentukan karakter anak. Itu bisa ya Mas ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang passionate mengajar, itu terus pengen bergabung ngajar satu materi lah di Novaloka, itu bisa juga Mas? Boleh Kak, boleh. Kita buka kita buka apapun dan siapapun yang mau mengajar apa aja kita buka. Karena saya tidak membatasi hanya untuk pengembangan karakter. Kalau ada volunteer yang punya keahlian dalam bidang kayak bahasa Inggris, monggo kita terbuka. Yang artinya kita saling saling berkesinambungan supaya bersinergi juga supaya bisa anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang baru juga. Bahkan kemarin kita kedatangan dari mahasiswi luar negeri dari India untuk diajari anak-anak tentang klimatologi saat ini. Dan terkadang mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi ada translatornya seperti itu. Jadi bahkan kemarin dari India, dari Afrika datang ke sini. Jadi Mas Andri ini membuka ya, open untuk berkolaborasi, bersinergi ya dengan orang-orang di luar sana selama kegiatannya itu berhubungan dengan pengembangan karakter anak ya. Siap. Kalau ini Mas, untuk dua guru tadi udah ada ya, Miss siapa tadi? Miss Wiwi sama Miss Ruro. Nah itu mengajarnya itu lebih ke mana Mas? Ngajarinnya lebih ke materi yang seperti apa? Jadi kalau Miss Wiwi sama Miss Ruro biasanya campuran sih Kak. Ada yang akademis, ada yang untuk kreativitas anak. Jadi karena kita memang kita lagi membuat sistem supaya sistem ini bisa kita terapkan untuk habit kita yang baru di Novaloka ini. Jadi masih meraba-meraba lah Kak. Ini nantinya ke depan nanti kita membuatkan sistem yang benar-benar bisa diterapkan ke anak-anak seperti itu. Oke, Mas, kalau misalnya kita bilang tadi kan kesulitan yang Novaloka dan jenengan terutama sebagai founder ya, itu adalah di finansial. Bener, Kak. Nah, selain itu materi atau barang apa aja yang mungkin dibutuhkan di rumah belajar Novaloka ya? Siapa tahu nih teman-teman ada yang tergerak untuk aku bisa bantu nih. Gitu. Itu lagi butuh apa aja nih Mas? Ya, untuk saat ini kita yang pertama dari meja ya Kak, meja untuk anak-anak karena kasihan kalau anak-anak belajarnya membungkuk karena kan nanti untuk tulangnya ini kan bahaya juga. Oh jadi selama ini belajarnya lesehan belajarnya? Okay. Itu saya harap dari meja tulis, kemudian mungkin tambahan dari kipas juga atau mungkin alat-alat tulis, kemudian yang pastinya banyak sih Kak untuk untuk media online kayak laptop, kayak proyektor atau mungkin wifi seperti itu. Jadi siapa tahu teman-teman tergerak untuk membantu rumah belajar. Tadi yang seperti disampaikan Mas Andri juga membutuhkan alat-alat peralatan tulis ya, alat-alat tulis stationery atau juga meja ya. Meja untuk adik-adik itu supaya belajarnya nyaman, supaya nggak lesehan gitu ya Mas. Seperti itu, kipas angin juga, terus kemudian wifi. Kalau misalnya kepengen tahu kegiatan belajarnya rumah belajar Novaloka itu bisa dilihat di mana Mas? Medsosnya di mana? Instagramnya di mana? TikToknya di mana? Gitu mungkin bisa disampaikan. Jadi nanti teman-teman kalau pengen lihat dari kegiatan kita, kita ada di TikTok Novaloka Cakrawala, kemudian di YouTube sama, di IG juga sama, di Snack Video kita juga ada. Oh, Snack Video ada juga. Aktif nggak Mas? Aktif semua. Aktif ya. Aktif itu semua. Jenengan juga yang konten atau ada? Campuran. Oke. Campuran. Cuman rata-rata saya yang konten seperti itu. Jadi kalau saya nggak bisa konten, saya ada teman yang punya kamera bagus, saya minta tolong sama dia, nanti saya kasih uang jasanya. Seperti itu. Jadi supaya Kak, supaya orang itu mengenal tentang Novaloka. Jadi supaya mereka juga mendukung dari apa yang saya harapkan gitu loh Kak. Jadi 5 pilar ini bisa berjalan di Surabaya. Jadi kan penting banget karena 5 pilar itu. Ya. Oke. Mas, harapan terbesar Mas Andri sebagai founder Novaloka nih. Harapannya mungkin ini ya Mas ya, kalau kita mau ngawang-ngawang ngayal tuh banyak gitu, tapi harapan yang realistis yang
paling enggak tuh pemerintah bisa denger gitu loh. Pak Wali Kota aja lah paling enggak bisa denger apa nih harapan yang pengen diwujudkan bersama Rumah Belajar Novaloka nih Mas Andri. Oke, harapan saya ya Kak, yang pertama itu biar Wali Kota bisa visit ke rumah belajar, melihat tentang perkembangan anak-anak yang pertama. Yang kedua, saya berharap itu Novaloka tidak hanya di Pakis. Saya berharap Novaloka bisa tersebar di Surabaya, di Sidoarjo, di Gresik. Karena saya mempunyai misi dan visi yang yang membawa warna baru untuk pendidikan. Yang terutama kalau di sekolah kita bukan ini ya Kak, kalau kita bukan mengganti sekolah ya, bukan ya. Tapi kita melengkapi sekolah. Betul sekali. Melengkapi sekolah, bahkan saya berharap sekolah-sekolah dimanapun di SD atau di TK, saya berharap bisa bermitra dengan mereka, bahwa selain anak-anak belajar formal di sekolah atau di sekolah umum, mereka bisa bermain di Novaloka. Jadi di sekolah mereka belajar tentang akademis, tapi di rumah belajar mereka bisa mengembangkan karakter mereka. Dan saya nantinya akan mewadahi minat bakat anak seperti kayak nari, kayak bernyanyi, kayak sepak bola. Itu saya berharap nanti saya bisa bersinergi dengan internal Persebaya untuk anak-anak, supaya bisa menggali potensi sepak bola anak. Itu yang saya harapkan Kak, seperti itu. Jadi memang benar-benar mewadahi skill-skill yang di luar akademis itu tadi ya Mas. Benar Kak, benar. Karena saat ini kalau hanya mengandalkan dan membawa akademis untuk masa depan, mereka agak susah. Karena banyak yang melahirkan akademis itu banyak Kak, mereka tidak mempunyai skill di awal. Betul. Seperti itu. Banyak emotional intelligence-nya kadang-kadang kurang. Kak. Itu Kak, itu yang saya galinya di situ. Bahkan banyak anak-anak akademis, IQ-nya tinggi, memang banyak. Tapi mereka belum tentu mempunyai minat bakat yang bagus atau karakter anak yang yang aku rasa yang berwibawa banget gitu lah Kak, supaya anak-anak itu bisa bersaing di masa depan. Karena masa depan itu tahun 2030 itu memang masa keemasan, yang dimana itu semakin kalau kita ngandalin akademis, itu susah kita berjuangnya, susah kita fight-nya. Akhirnya saya sama Miss Wiwi sama Miss Ruro mengembangkan karakter anak dan mewadahi minat bakat anak, hobinya anak. Kalau melukis ya kita wadahi mereka, kalau mereka suka menyanyi kita wadahi, bahkan kita nanti ikutkan lomba seperti itu. Jadi itu impiannya Novaloka, bukan mengganti sekolah, bukan, tapi melengkapi. Seperti itu Kak. Jadi aku anggap bisa jadi rumah belajar Novaloka ini rumah kedua bagi mereka. Daripada mereka bermain yang tidak tidak jelas, gadget. Nah, gitu. Lebih baik kita kita adakan rumah belajar Novaloka ini, boleh ya kita terbuka supaya anak-anak mainnya, kita siapkan buku-buku Kak. Kemarin kita juga dapat bantuan erak sama buku-buku dari literasi anak, komunitas literasi anak. Jadi supaya anak-anak itu suka membaca buku seperti itu. Karena saat ini aku lihat sih membaca buku kurang ya Kak. Kurang itu, memang. Kak, mereka lebih suka scrolling scrolling HP, terus udah gitu ngegame ya kan. Gitu. Sehingga itu kayak membuat mereka tuh jadi lebih individualis. Itu Kak, itu yang diajak ngomong nggak nyambung. Bener ya itu. Kan? Itu makanya kita mau terapin di Novaloka itu supaya anak-anak itu mempunyai rasa empati. Betul. Yang pertama itu empati, benar Kak. Yang kedua itu tanggung jawab. Tanggung jawab sama siapa? Termasuk dari dirinya sendiri dulu. Baru mereka bisa tanggung jawab sama orang lain. Ya itu, jadi empati ini yang aku lihat krisis empati sih Kak dari anak-anak zaman sekarang. Itu yang saya lihat. Nah itu saya berusaha sama Miss Wiwi sama Miss Ruro untuk untuk membantu anak-anak, menimbulkan anak-anak, mewujudkan supaya anak-anak itu mempunyai rasa empati, tanggung jawab. Jadi banyak tugas kita untuk untuk yang karakter anak sih. Itu tujuan Novaloka. Seperti itu Kak. Iya. Berarti kan selain open untuk mahasiswa magang, terus open untuk guru gitu, berarti open untuk volunteer ya. Misalnya yang pengen mengajar musik, mengajar menyanyi. Boleh. Berarti kita open ya Kak. Jadi memang tujuan kita untuk karakter, untuk karakter anak atau untuk mewadahi hobinya anak. Boleh kalau yang pengen gambar seperti nyanyi, seperti main catur, bolehlah kita. Karena bukan kita mengesampingkan akademis, tidak. Akademis tetap penting Kak. Cuman kita melengkapi. Kalau akademis berjalan, tentang penumbuhan karakter anak berjalan, itu luar biasa. Bahkan 2030 itu benar-benar masa keemasan bagi anak-anak Gen Alpha. Itu dengan timbulnya kayak AI, kayak YouTube, kayak TikTok.
mereka itu anak-anak Gen Alpha itu disuruh untuk apa ya Kak, berdiam diri di rumah dan introvert. Betul. Mereka akhirnya apa? Kurang sosial, Betul. mereka kurang empati. Nah, itu kita terapkan supaya jangan sampai gadget. Bolehlah kita main gadget, tapi kita batasi Kak. Jadi karena gini, kalau kita nggak boleh main gadget sama sekali itu juga nggak baik. Iya. Itu karena apa ya? Karena banyak informasi-informasi yang ada Dari di gadget, gadget betul. seperti itu. Jadi kita batasi mereka. Kemudian tapi kita seimbangkan antara baca buku tetap sama bermain gadget tetap. Itu saya lihat itu kalau selama ini kalau dengan timbulnya memudahkan digital itu anak-anak di apa ya? Anak-anak seakan-akan digiring untuk wis aku di rumah di kamar harus HP naik wis karena iya. HP itu bisa menyeluruh dunia seperti Betul, itu. dan mereka bisa dapat informasi apapun Lah, hanya itu. dari HP. Hanya nyekrol aja. Tapi pasti itu. susah ya Mas ya untuk bisa menerapkan itu ke anak-anak kan. Maksudnya karena kan mereka sehari-hari itu kan sudah nggak luput dari HP. Terus disuruh baca buku itu kan apa ya, habit yang susah ya Mas untuk membiasakan ya. Itu Kak. Itu gimana Mas? Jadi kemarin itu kita mengatasinya kita sempat kolaborasi sama psikologi anak. Jadi yang kita terapkan yang pertama dari orang tua Kak. Jadi kita harus komunikasi sama orang tua juga. Kemudian setelah kita kerjasama sama psikologi anak, jadi kita terapkan bisa ke anak yang pertama gitu. Jadi kita nggak hanya kolaborasi dengan kreativitas, tapi kita bisa kolaborasi dengan psikologi anak. Itu penting banget. Dan itu juga ada apa ya, interaksi dan komunikasi dengan orang tua ya. Benar. Jadi orang tua ikut mendampingi juga. Itu Kak, itu yang kita lagi buat sistemnya supaya tidak hanya anak-anak yang belajar di rumah belajar Novaloka, bahkan orang tua harus juga belajar untuk mengetahui tentang berkembangnya anak di rumah belajar. Sejauh mana? Gitu. Mereka itu, bisa ikut berkontribusi, benar, kontribusi gimana, itu. Bahkan kemarin itu sempat saya tanya salah satu wali murid, mereka, Mas, dengan adanya Novaloka, anak saya awalnya itu suka gadget, akhirnya berkurang Kak. Alhamdulillah. Itu apa ya? Buat saya itu, wah itu kebahagiaan. Wah itu luar biasa. Bagi saya prestasi Kak, prestasi banget itu. Karena sulit banget Kak, karena habit kita itu dimudahkan dengan gadget, dimudahkan dengan wifi seperti itu, bahkan nyari uang di gadget itu gampang banget, bisa banget. Game aja bisa nyari duit loh. Bisa nyari duit itu, karena ya itu dari timbulnya AI dan sebagainya itu. Akhirnya kita menggeser, kita kembalikan untuk anak-anak supaya mereka mempunyai empati sama sesama, kemudian tanggung jawab, kemudian karakter anak itu memang sulit Kak. Tapi kalau tidak kita jalankan, itu kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Maksudnya mau siapa lagi gitu Mas, kalau nggak kita ya. Kita peduli ya kan, kita ada bersama mereka ya. Ya memang kita yang harus mengupayakan gitu. Oke. Mas, tadi kan targetnya kan kepengen ya supaya pemerintah kota itu bisa peduli, bisa langsung berkunjung ke sini. Nah, usaha-usaha atau upaya apa ini yang sudah Mas Andri lakukan supaya mencapai target itu? Maksudnya mungkin sekarang ini lagi bikin proposal atau apa gitu. Kemarin saya sempat kirim proposal ya Kak untuk di perusahaan-perusahaan, instansi-instansi, cuman belum ada tanggapan dari mereka. Kemudian saya juga punya cara untuk bisa kolaborasi dengan komunitas-komunitas, yang artinya itu dari komunitas itu pasti getok tular dan mulut ke mulut seperti itu. Jadi yang kita kerjakan itu yang pertama saya sudah kirim proposal, cuman belum ada tanggapan. Kemana Mas kalau boleh tahu? Ke Pertamina, ke Lion Parcel kerjaan saya paket. Kemudian kemarin itu kita sempat kirim ke perusahaan Wingfood yang punya CSR, cuman belum ada tanggapan sama sekali. Ke bank kemarin sempat Bank Niaga juga saya kirim, cuman belum ada tanggapan Kak. Terus akhirnya saya merubah sistem saya dengan cara kalau saya jalankan ini mungkin Novaloka masih belum viral ya Kak. Akhirnya saya membuat bentuk sistem kita kolaborasi sama komunitas-komunitas. Saya fokus ke anak-anak dulu lah, supaya anak-anak ini mendapatkan habit yang baru. Kemudian kedua, kemarin juga sempat kita kolaborasi sama Zoom Art. Zoom Art itu melukis secara profesional Kak. Kita dikasih slot untuk belajar gratis untuk anak-anak. Kemudian kedua kita sama Yes Dental juga Kak. Kita diundang ke tempat Yes Dental untuk pemeriksaan gigi anak. Nah, dan sampai segitunya saya memikirkan kondisi anak-anak, tidak hanya karakter anak, tapi dari kesehatan anak juga seperti itu. Kemudian ketika kita kunjungan ke mana itu rencana ke museum-museum anak-anak supaya kita mengenalkan tentang sejarah Surabaya seperti itu. Jadi banyak hal yang nanti kita kerjakan sih Kak. Jadi yang penting anak-anak itu mendapatkan pengalaman baru seperti itu, mendapatkan
Jangan sampai anak-anak hanya di kamar aja. Betul. Keluarlah, Iya. keluar. Biar kamu tahu dunia sosial itu seperti apa. Itu yang kita harapkan sih. Seperti itu kan. Oke, luar biasa sekali ya. Mas Andri, sebelum kita tutup, ada nggak hal yang pengen disampaikan Mas Andri ke teman-teman? Kerinduan dan keresahan apa yang pengen disampaikan dan apa yang pengen dicapai gitu? Oke, Monggo. teman-teman, saya mempunyai keresahan di bidang pendidikan anak zaman sekarang. Untuk kurikulumnya memang bagus, cuman masih ada PR sedikit tentang pembentukan karakter anak, tentang rasa empati, rasa tanggung jawab anak terhadap sesama, seperti itu. Jadi saya berharap monggo yang bisa berkolaborasi dengan Novaloka, kita open mind, kemudian ayo kita gotong royong. Jadi kita nggak bisa ngandelin pemerintah aja, tapi harus kita mulai grassroots dari bawah, supaya kalau bukan kita itu siapa lagi yang bisa peduli dengan pendidikan anak-anak sekarang. Karena saya lihat itu banyak berita-berita yang sangat membuat saya itu miris, bahwa anak tidak dipinjemin HP, mukuli orang tua, bahkan membunuh. Itu buat aku itu nangis banget. Itu sedih banget. Itu kalau aku rasa itu bisa merusak mentalnya anak-anak, pendidikan anak-anak. Karena Gen Alpha, teman-teman, Gen Alpha itu sulit sekali kalau kita nggak harus hati-hati untuk kita mengajari anak-anak. Kita harus mengerti empati anak, kita harus mengajar mereka bertanggung jawab, kita harus mengajari anak-anak supaya bisa bersosialisasi. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menyalurkan bantuan itu bisa kemana Mas? Jadi untuk teman-teman yang pertama berkolaborasi, yang kedua pengen membantu, monggo kita ada di Pakis Gunung Gang 1 nomor 133 dan ada TikToknya, monggo bisa dilihat, dan ada YouTube juga di IG follow juga. Medsosnya ya. Follow ya, kayak saya berharap Rumah Belajar Novaloka. Seperti itu. Saya berharap kita bisa bersinergi Kak untuk pendidikan anak-anak. Itu terima kasih banyak Mas Andri, sangat menginspirasi sekali. Siap. Hari ini ngobrolnya. Ya, semoga Rumah Belajar Novaloka semakin maju ke depannya, mendapat investor, dapat tambahan banyak pengajar dan bantuan. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus nonton dan juga subscribe podcast Cikatalk Channel, karena nantinya saya akan masih hadirkan beberapa narasumber yang gak kalah inspiratif lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih, thanks for watching. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye.